Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan, yaitu saya sendiri Muhammad Rafiandra dengan NIM 24043087, Muhammad Fakhruzi Sulaiman dengan NIM 24043168, dan Fikram Panaputra. Yang pertama, analisis serangan cyber. Kronologi. Pada 8 Mei 2023, layanan perbankan digital Bank Syariah Indonesia mengalami gangguan besar akibat serangan ransomware. Kelompok peretas Lockbit 3.0 mengklaim bahwa bertanggung jawab atas serangan ini dan mengancam akan menyebarkan 1,5 terabyte data nasabah jika tebusan tidak dibayarkan. Insiden ini menyebabkan layanan ATM mobile banking dan sistem pembayaran BSI lumpuh selama beberapa hari, merugikan nasabah serta merusak reputasi bank. Metode serangan yang dilakukan yang pertama yaitu ada phishing, yang kedua exploitation, yang ketiga ransomware, yang keempat data exfiltration, dan yang terakhir yaitu ransom dan threat. Cara penyerangan yang terjadi yang dilakukan oleh Lockbit 3.0 yaitu serangan diawali dengan penyusupan malware ransomware ke sistem BSI. Lockbit 3.0 menggunakan teknik ransomware as a service. Mekanisme serangan yang dilakukan yang pertama, malware menyusup ke jaringan. Yang kedua, malware mengunci semua data dan server utama. Yang ketiga, data hanya bisa diakses kembali jika tebusan dibayar. Yang keempat, ancaman tambahan berupa kebocoran data atau double extortion. Dampak serangan yang terjadi akibat dampak serangan yang terjadi yaitu yang pertama, layanan bank tidak bisa digunakan seperti ATM tidak bisa mengeluarkan uang, mobile banking tidak bisa diakses nasabah, transaksi pembayaran dan transfer menjadi lumpuh. Nasabah tidak bisa melakukan aktivitas perbankan secara sederhana. Selanjutnya, biaya perbaikan yang besar. Pihak bank perlu mengeluarkan biaya besar untuk memulihkan sistem. Perlu melakukan audit keamanan, membangun sistem pertahanan baru, dan meningkatkan layanan nasabah. Yang ketiga, kerugian bagi nasabah. Nasabah tidak bisa menarik uang di ATM saat dibutuhkan. Bisnis dan usaha yang menggunakan BSI sebagai bank utama mengalami gangguan pembayaran. Potensi kerugian finansial akibat transaksi yang tertunda. Yang terakhir yaitu kerusakan reputasi. Masyarakat menjadi takut dan ragu menggunakan layanan BSI, nasabah kehilangan kepercayaan terhadap keamanan sistem bank. Bank harus bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik. Titik lemah yang dimanfaatkan penyerang. Potensi kelemahan yang dieksploitasi oleh peretas, yaitu yang pertama, keamanan jaringan kurang segmentasi. Yang kedua, keamanan endpoint tidak memadai. Yang ketiga, tidak ada sistem deteksi dini seperti IDS atau CM. Yang keempat, backup data yang tidak terlindungi dan tidak offline. Yang kelima, kurangnya proteksi terhadap social engineering atau phishing. Yang keenam, sistem autentikasi yang lemah atau sistem autentikasi yang tidak multifaktor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rozi. Baik, saya akan menjelaskan yaitu tentang rekomendasi pencegahan serangan ransomware. Yang pertama yaitu peningkatan keamanan jaringan yang terdiri dari segmentasi jaringan. Yang kedua, firewall next generation. Eh, yang kedua yaitu sistem deteksi diri yang terdiri atas implementasi IDS atau IPS dan SIEM. Yang ketiga yaitu backup dan recovery yang terdiri atas backup rutin, offline, dan transkripsi. Yang keempat yaitu pelatihan SDM yang terdiri atas edukasi anti phishing dan awareness keamanan cyber. Yang kelima yaitu keamanan akun yang terdiri atas multifactor authentication. Yang kedua yaitu penguatan password polisi.
Simulasi respon jika terjadi serangan cyber ada 6 tahapan yang akan simulasikan, yaitu yang pertama deteksi awal. Deteksi awal adalah IDS mendeteksi adanya aktivitas ransomware. Yang kedua yaitu isolasi. Saya kira isolasi server yang terinfeksi dari jaringan utama. Yang ketiga yaitu aktifkan tim siaga insiden. Maksudnya adalah koordinasi internal dan dengan pihak eksternal agar eh, serangan cyber bisa diberhentikan. Yang keempat yaitu pemulihan. Lakukan restore data dari backup. Yang kedua, periksa integritas data. Yang kelima yaitu komunikasi krisis. Informasi pada nasabah, regulator, dan media secara transparan. Berikan solusi mitigasi bagi nasabah. Yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi terdiri atas audit forensik pasca insiden. Yang kedua yaitu perbaiki celah keamanan. Rekomendasi teknologi dan framework keamanan. Yang pertama yaitu Zero Trust Security Framework. Prinsipnya adalah jangan percaya siapapun sebelum diverifikasi. Semua perangkat, pengguna, dan aplikasi harus diverifikasi sebelum bisa mengakseskan sistem. Yang ketiga yaitu setiap aktivitas dalam jaringan dipantau dan dicek keamanannya. Contoh penerapannya yaitu pegawai bank harus login dengan multifaktor authentication sebelum mengakses sistem. Yang kedua yaitu NIST Cyber Security Framework yang terdiri dari 5 langkah utama yaitu identifikasi, mengenali aset penting dan risiko keamanan. Yang kedua yaitu protect, memasang sistem keamanan seperti firewall dan enkripsi. Yang ketiga yaitu detect, memantau dan mendeteksi ancaman sejak dini. Yang keempat yaitu respon, menangani serangan dengan cepat jika terjadi insiden. Yang kelima yaitu recover, memulihkan sistem agar kembali normal setelah serangan. Yang ketiga yaitu ISO 27001, yaitu standar internasional keamanan informasi. Terdiri atas 3 macam, yaitu standar internasional untuk mengelola keamanan data. Bank harus memiliki kebijakan keamanan untuk mengontrol akses data dan melakukan audit rutin. Yang ketiga, memastikan bahwa data nasabah selalu aman dan tidak mudah bocor. Keempat, yaitu artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan AI security. Langkahnya yaitu AI dapat membantu mendeteksi serangan lebih cepat dengan mempelajari pola aktivitas mencurigakan. Contohnya itu drug trace, yaitu sistem keamanan berbasis AI yang bisa mengenali ancaman terjadi. Yang kelima yaitu blockchain for security, terdiri atas 2 langkah yaitu teknologi blockchain bisa digunakan untuk menyimpan transaksi dengan cara yang tidak bisa diubah dan bertahan. Bisa diterapkan dalam sistem pembayaran digital dan peralatan pencatatan transaksi. Yang keenam yaitu endpoint detection dan response atau yang biasa dengan IDR. Yaitu sistem ini melindungi perangkat kerja seperti laptop, server, dan lain-lainnya dari malware dan ransomware. Contohnya yaitu CrowdStrike, Falcon, Microsoft Defender for Endpoint. Implementasi dalam perbankan. Agar teknologi ini bisa berjalan dengan baik, bank harus menerapkan sistem berikut ini, yaitu contohnya satu, pengelola akses ketat. Tidak semua orang bisa mengakses semua data. Pegawainya hanya bisa mengakses data yang memang diperlukan untuk penggunaannya. Yaitu kedua, yaitu micro segmentation dalam jaringan. Jaringan bank dibagi-bagi agar serangan tidak bisa menyebar luas. Contohnya itu sistem third party dipisahkan dari sistem data nasabah. Yang ketiga yaitu monitoring dan pemantauan 24/7, yaitu sistem selalu diawasi untuk mendeteksi ancaman terjadi ini. Jika ada aktivitas mencurigakan, sistem langsung memberi peringatan. Baik, baik. Ada tabel yaitu untuk mendeteksi dan mencegah serangan ransomware dan kebocoran data. Peralatannya yaitu CrowdStrike Falcon, fungsinya yaitu endpoint detection dan response, yaitu IDR. Peralatannya yang kedua yaitu drug trace, fungsinya yaitu AI based threat detection. Yang ketiga yaitu Microsoft Defender for Endpoint, fungsinya yaitu anti ransomware dan
threat protection. Yang keempat yaitu backup and replication yaitu fungsinya backup dan recovery. Peralatannya yang kelima yaitu Splunk, fungsinya yaitu S SIIM untuk monitoring dan forensik. Yang keenam yaitu Proofpoint, fungsinya yaitu anti phishing dan email security. Baik, saya akan menjelaskan nih dari semua materi yang ada yang terkait dengan serangan cyber ini, kesimpulannya adalah yaitu kasus serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia pada 8 Mei 2023 menunjukkan betapa rentannya sistem perbankan digital terhadap serangan cyber. Kelompok peretas Lockbit 3.0 mengklaim telah mencuri 1,5 terabyte data nasabah dan mengancam akan menyebarkannya jika tebusan tidak dibayar. Akibatnya, layanan perbankan seperti ATM, mobile banking, dan sistem pembayaran BSI lumpuh selama beberapa hari. Kejadian ini menyebabkan kerugian bagi nasabah dan merusak reputasi bank. Insiden ini menjadi peringatan bagi industri perbankan untuk meningkatkan keamanan cyber guna melindungi data dan layanan mereka. Terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator. Oh, baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan dari materi-materi yang sudah diberikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.